Ini yang harusnya dilaporkan ini, orang kayak gini ini. Jauh ribuan kali lipat lebih berbahaya daripada cuitannya Eko Kun tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan KP Nusantara, saya doakan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Haikal Hasan menjadi trending topik hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021. Mengapa? Karena cuitannya yang kurang ajar, cuitannya yang sangat provokatif, cuitannya yang rasis, luar biasa. Menurut hemat saya, cuitan ini jauh berkali-kali lipat lebih sadis, lebih layak untuk dipolisikan ketimbang cuitannya Eko Kun tadi yang dipersoalkan oleh orang yang mago singa itu. Baik, seperti apakah cuitannya, saya bacakan aja ini. Ini cuitan ditulis oleh Haikal Hasan pada tanggal 4 Juni 2021 kemarin berarti. Nih, dia mencuit begini. Baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI di mana warganya tidak bisa pergi haji. Apakah karena faktor terlalu dekat ke RRC? Apakah karena kezaliman terhadap HRS? Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah murni alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja? Subhanallah, astagfirullahaladzim. Naudzubillah min dzalik. Nggak tahu nih, orang kayak Haikal Hasan ini makhluk jenis apa nih? Kedengkian, kebencian, suudon, provokatifnya nggak pernah sembuh. Tapi nanti kalau ditanya polisi pasti ngeles, bilang nggak tahu. Tapi kalau tidak tahu ya kucluk gitu ya. Kucluk sekucluk-kucluknya. Lah ini tahun 2021. Kok bilang bahwa baru pernah dengar, baru pernah ada di NKRI haji tidak boleh. 2020 juga sudah nggak boleh kok. Dan itu bukan karena faktor NKRI, tapi karena kebijakan pemerintah Saudi. Nah kalau bukan otak yang kucluk, apalagi ini? Otak boleh kamu, Haikal Hasan. Ya, nih kita bahas per kalimat nih. Baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI di mana warganya tidak bisa pergi haji. Lah tahun 2020 kamu di mana, San? San, tahun 2020 kamu kemana? Di gua, di gurun, sembunyi, tidak tahu fenomena haji di Saudi. Ini pandemi sudah setahun lebih. Kok kamu nulis begini? Lo otakmu tuh udah nggak sadar apa gimana? Atau emang saking gobloknya kamu nggak tahu perkembangan sejarah, perkembangan apa yang terjadi di dunia ini? Ini 2021 kamu nulis. Kalau kamu nulis ini tahun 2019, Indonesia meniadakan haji, kamu bisa nulis begini. Ini 2021, San. Utek dinggo, San. Bahasa Banyumasnya begitu. Utek kadang dengkul. Orang terima yang ngono, jejeli sandal we. Orang patut sih ya, orang yang katanya jubirnya HRS kelasnya begini nih. Lalu bagaimana yang lain yang ada di bawahnya itu? Astagfirullah. Begini, Ustadz ini, begini ini. Apakah karena faktor terlalu dekat ke RRC lebih sadis ini? Rasisnya bukan main. Ini memicu menyulut kebencian orang yang tidak tahu gerombolan pengikutnya agar benci terhadap Cina. Ini rasisnya bukan main. Bahaya sekali. Sangat berbahaya orang begini ini. Apakah karena kezaliman terhadap HRS? Lagi-lagi nih. HRS itu punya kasus. Mengapa kemudian hari ini masih disidangkan tegak kasus? Ada dugaan pidana. Seperti apa ya? Kamu ikuti sendiri. Hari per hari. Detik per detik.
Mengapa HRS hari ini masih disidangkan dan dikenai vonis? Zalim, rezim. Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Ini sutonnya bukan main kepada negara ini, kepada pemerintah. Menuduh negara ini memakai dana haji, sehingga kemudian hajinya dibatalkan. Kurang ajar nih, kalau saya jadi menteri agama, tak tampar mukanya, tampol itu. Orang peduli daripada membahayakan jutaan umat Islam di Indonesia terprovokasi karena jutaan, lebih baik kehilangan satu orang kayak gini ini. Hal kurang ajar kamu, San. Nggak terima, silahkan, terserah kamu kalau nggak terima. Ini yang harusnya dilaporkan ini, orang kayak gini ini. Jauh ribuan kali lipat lebih berbahaya daripada cuitannya Eko Kun tadi. Allah ya karim, astagfirullahaladzim. Nah, kabarnya ini, karena cuitannya mendapatkan banyak sekali hujatan dari netizen, ya tentulah, cuitan kayak gitu kok dibiarkan. Kabarnya dihapus. Kabarnya hari ini dihapus, hari Sabtu ini udah dihapus katanya. Silakan dicek yang suka main Twitter nih, beradanya Haikal Hasan itu. Tapi San, ini era digital. Provokasimu sudah di retweet ribuan kali. Udah menyebar, udah di screenshot kemana-mana. Penghapusanmu tidak akan menghilangkan potensi pidana yang akan dikenakan. Siap-siap aja kamu. Pak Polisi, saya sangat merekomendasikan orang-orang begini ini untuk tidak dibiarkan. Lebih baik menangkap orang ini daripada membiarkan berakibat buruk, mempengaruhi, memprovokasi jutaan umat Islam di Indonesia yang bisa menjadi kacau, bisa menjadi saling pecah, saling berkonflik gara-gara hasutan-hasutan yang sangat mengerikan ini. Ini orang sudah berkali-kali bermasalah dengan hukum, bukan hanya kali ini saja. Beberapa hari yang lalu ketika ada insiden antara Laskar FPI dengan polisi, pada saat penguburannya dia mengatakan, mengklaim, mencatut Rasul, mencatut Nabi, katanya arwah mereka bersama Nabi. Ini kan kurang ajar, penistaan agama yang sangat dalam menurut saya. Mencatut nama Rasulullah untuk kepentingan kelompoknya. Mengaku bertemu Rasulullah, hadir di situ demi kepentingan kelompoknya. Ini kan pelecehan ini. Pelecehan terhadap Nabi. Ini pelecehan Nabi ya ini. Mengaku-ngaku ngimpi bertemu Nabi untuk kepentingan kelompokmu. Faktanya kamu tidak bermimpi. Faktanya kamu mengaku di kantor polisi. Pada media katanya hanya untuk bombongin keluarga Laskar FPI yang meninggal itu. Itu kan kamu kan ngawur sih, ngawur-ngawurnya. Pelecehan itu. Itu aja belum dikasus, belum diproses kok. Pak polisi kenapa nih nggak diproses ini? Aduan ini. Ini makanya ini terus-terusan nggak sembuh-sembuh nih gobloknya orang ini. Allah ya karim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku sebangsa, saudara air yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Saya kira sekarang Anda semua tahu bagaimana kelas kelompok ini, bagaimana kelasnya Haikal Hasan ini. Gak usah didengarkan, gak usah terpengaruh. Biarkan polisi yang akan mengurus. Menurut saya ini. Lah orang otak begini kok nulis buku kayak apa hasil bukunya? Oh. Kalau teruskan emosinya saya naik ini. Terima kasih. Saya kira Anda semua bijak dan cerdas mengambil kesimpulan apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.